Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Sapitri Purba, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, kelompok KKNDR 4. Pengertian riba. Riba secara etimologi bermakna ziyadah atau tambahan. Secara linguistik, riba mempunyai arti tumbuh dan membesar. Adapun secara terminologi, terdapat beberapa definisi riba dari para ulama, di antaranya sebagai berikut. Imam Syarqi dari mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadah atau padanan yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut. Imam Nawawi mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok karena adanya unsur waktu. Hukum riba. Seluruh fuqaha sepakat bahwasannya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Pernyataan Al-Quran tentang larangan riba terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275-279, yang artinya orang-orang yang memakan atau memungut riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jenis-jenis riba. Riba al-nasi'ah, penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan ain atau barang kontan atas dain atau barang hutang terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar, atau terhadap barang sejenis yang ditakar atau ditimbang. 2. Riba al-fadl adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual beli benda ribawi sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran. Riba fudul, penukaran dua barang sejenis dalam jumlah yang tidak sama. Contohnya, menukar 2 gram emas dengan 2,5 gram emas yang sama. Riba yang dilakukan dalam transaksi jual beli yang belum diserah terimakan namun oleh si pembeli sudah dijual lagi kepada orang lain. Contohnya, si A menjual motor kepada si B, tetapi si B belum menerima motor tersebut, tetapi si B sudah menjual motor tersebut kepada si C. Riba kordi adalah riba dalam bentuk hutang piutang atau pinjam dengan syarat atau tambah atau keuntungan bagi yang memberi pinjam. Contohnya, si A memberikan pinjaman uang 10.000 kepada si B dengan syarat si B harus mengembalikan sebesar 11.000. Riba jahiliyah. Riba ini terdapat pada hutang yang dibayar melebihi dari pokoknya. Hal ini dikarenakan si peminjam tidak mampu membayarnya pada waktu yang telah ditetapkan. Adapun penambahan hutang yang dibayar akan semakin bertambah besar bersamaan dengan semakin mundurnya waktu pelunasan hutang. Sistem ini dikenal juga dengan istilah riba muda'afah atau melipat gandakan uang. Dampak praktik riba. Adapun dampak akibat praktik dari riba itu sendiri diantaranya adalah 1. Menyebabkan eksploitasi atau pemerasan oleh si kaya terhadap si miskin, sehingga menjadikan si kaya semakin berjaya dan si miskin tambah sengsara. 2. Dapat menyebabkan kebangkrutan usaha bila tidak disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif, karena kebanyakan modal yang dikuasai oleh haves atau pengelola justru disalurkan dalam perkreditan bunga yang belum produktif. 3. Menyebabkan kesenjangan ekonomi yang pada gilirannya bisa mengakibatkan kekacauan sosial. 4. Bahaya buat masyarakat dan agama. 5. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa
Penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai pinjaman modal. Singkat bisa disebut riba. 6. Riba dapat menimbulkan overproduksi. Riba membuat daya beli semakin besar, masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun. Akibatnya, perusahaan macet karena produksinya tidak laku. Perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.